juga Bapak Ibu Guru SDN Sumberjo 2. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara kegiatan Kompel Cikgu. Materinya tentang disiplin budaya positif. Nah, sekalian diseminasi nantinya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan jalannya itu agama Islam. Dalam kegiatan Kompel ini nanti diseminasi ini akan disampaikan Pak Eko tentang budaya positif, yang mana tugas ini bertujuan untuk memberikan dampak atau kelihatan yang anak-anak ini budaya positif apa nanti yang akan bisa diterapkan di sekolah kita dengan tujuan kemajuan, dengan tujuan perkembangan di sekolah tercinta di desa Sumberjo ini. Nah, ada pantun buat jenengan semua. Beli es kopior di tengah kota. Beli es kopior di tengah kota. Mohon izin senior tetap SDN Sumberjo 2. Nah, es kopior itu panitia kemerdekaan gak jelas ini. Oke, nanti bisa kita sharing aja, intinya kita sharing teman-teman untuk apa? Kemajuan yang ada di SDN Sumberjo 2 ini. Jadi kita sharing mana yang terbaik, mana yang kita pakai enjoy, tidak ada saling yang salah dan tidak ada sepaling benar. Intinya kita hanya sharing budaya mana yang kita tampakkan, budaya mana yang kita akan tampilkan atau kita tularkan kepada anak-anak. Sebelum budaya itu kita tularkan, yang pastinya kita dulu yang harus bisa menularkan diri sendiri dulu. Lebih jelasnya nanti Pak Eko akan memberikan pemaparan materi yang akan kita pelajari untuk hari ini. Sebelum kita mulai ini, saya mohon izinnya untuk Pak Ustadz bisa memimpin doa agar materi yang disampaikan bisa berjalan dengan lancar. Monggo Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bisyafaati bi Rasulillah wal Fatihah. Doa selesai. Untuk selanjutnya monggo Pak Eko saya serahkan sepenuhnya kepada jenengan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena Pak Ustadznya lebih fokus tadi, ya. Kamu dan Pak Ustadz mengganggu jenengan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang mewakili di sini, mohon izin Ibu Kepala Sekolah karena tidak bisa hadir karena menghadiri rapat. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SDN Sumberjo 2. Saya tidak membuka lagi karena tadi sudah dibuka Pak Anwar. Di sini saya hanya ingin berpantun lagi, ya, karena Pak Anwar tadi membuat saya tersalur langsung berpikir. Ya, karena ketularan Bu pantun biasanya. Ini beli buah, iya, ke pasar Benowo beli buah. Ya. Ternyata ketemu Roma Irama. Ayo demi Sumberjo 2, mari kita maju bersama. Ya, ketularan Bu jadinya. Kedengaran banyak. Oke. Terus nih.
Oke, di sini Bapak Ibu mohon izin, sebelumnya saya mohon izin. Di sini saya tidak ada niatan untuk menggurui ataupun lebih hebat, lebih pintar. Saya hanya melaksanakan tugas saya sebagaimana yang ditugaskan di modul 1.4, yaitu diseminasi mengenai budaya positif. Ya, mengenai budaya positif di sekolah, seperti itu. Nah, nanti jangan saya akan mengeluarkan juga sertifikat kok, intinya ya. Intinya kita sudah dapat, nanti minggu depan juga dapat lagi. Gak usah khawatir, untuk kombel kita bisa keluarkan setiap minggu, ya. Iya, gak apa-apa, gak usah khawatir Bu untuk RHK, untuk kombel. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya ingin menyampaikan tentang budaya positif. Di sini ada dua kata, yaitu budaya dan positif. Saya coba menggali dulu. Pak Cahyo, terima kasih atas kerawuhannya. Ya. Budaya itu apa Pak Cahyo? Biasanya beliau yang senior itu paham biasanya. Budaya itu apa Pak Cahyo? Kira-kira menurut panjenengan? Hasil cipta karsa seseorang. Hasil cipta karsa seseorang Yang dipengaruhi oleh topografi. Topografi. Wah, ini luar biasa ya mengenai. Luar biasa. Iya, betul sekali ya. Hasil cipta karsa ya. Kemudian positif itu jelas yang hal-hal yang baik. Oke, lanjut Pak Anwar. Nah, di sini budaya positif di sekolah itu ada 6 poin. Ya. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas yang sudah kita lakukan bersama, yang keempat kebutuhan dasar manusia, 5 ini posisi kontrol restitusi, dan 6 segitiga restitusi. Insya Allah ibu-ibu senior CGP, Bu Nur dan Bu Lala insya Allah sudah memahami, karena beliau yang duluan, karena saya juga di sini belajar. Okay. Mohon maaf dan mohon izin. Lanjut, next kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini disiplin positif, yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, ya, disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi dari intrinsiknya, bukan ekstrinsiknya, begitu deh. Karena banyak serat saya next langsung aja Pak. Insya Allah Bapak Ibu paham. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia. Kemudian sesuatu yang dihargai dan bermakna. Maksudnya di sini anak-anak atau peserta didik bisa mulai tumbuh, ya, kesadaran dirinya, kemudian menggali potensinya demi tujuan impiannya, kemudian memberikan makna pada dirinya, seperti itu. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Jadi kontrol diri sendiri, mulai dari diri sendiri, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia. Ya, tujuan mulia. Jadi tujuannya itu mulia, yang diinginkan. Jangan sampai ada tujuan yang tidak mulia yang diinginkan, begitu. Ini ujungnya. Kemudian next one. Nah, disiplin diri dapat membuat murid ini, peserta didik, memahami. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Nah, menyadari berdasarkan motivasi yang terbangun, motivasi intrinsik. Nah, ini
intrinsiknya, bukan akibat dari paksaan, ujian atau hukuman. Yang sering saya sendiri lakukan itu pasti ada di pujian, hukuman, atau paksaan kepada peserta didik. Nah, ini nanti kita bahas bagaimana menumbuhkan intrinsiknya seperti itu. Konsep disiplin positif merupakan unsur utamanya dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Ini yang sering saya lakukan memang. Tapi lambat laun saya menyadari. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasinya intrinsik yang paling penting, bukan ekstrinsik. Jadi dirinya sendiri. Nah, ini kan profil pelajar Pancasila yang sering kita gebor-geborkan. Dari beriman, bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, nalar kritis, dan mandiri. Tapi sebelum modul ini saya dapatkan, modul pertama kali yaitu filosofi Ki Hajar Dewantoro. Saya kaitkan dulu itu dengan itu. Ki Hajar Dewantoro itu pasti jenengan pasti tahu di Mr. Family. Yang pertama ing ngarso sum ing madya terakhir luar biasa. Itu nih handanya. Itu semboyannya dia. Semboyannya itu ya. Terus pendidikan itu, tujuan pendidikan sendiri apa menurut Ki Hajar Dewantoro kira? Kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, ya, kalau menurut Ki Hajar Dewantoro itu menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman kita dengan kodrat zaman anak-anak berbeda. Sekarang anak sekarang itu berbeda. Harus kita pahami itu. Kalau kita samakan, berarti kita nyamakan kodrat kita. Gitu. Kodrat zaman kita yang dulu. Itu yang saya pahami kemarin seperti itu. Iya benar betul. Karena kodrat zaman itu pasti berbeda. Zamannya Pak Cahyo, zamannya Bu Siti, zamannya Pak Yusuf, sama zaman saya pun berbeda. Itu yang harus kita pahami. Anak sekarang memang sangat berbeda. Oke, lanjut next Pak Angga. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama itu, teman-teman, motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Yakni motivasi timbul, waduh, karena akhirnya nanti gerbang ditutup gitu, misalnya gitu. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu pasti termotivasi. Ada 3. Yang pertama itu, yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, supaya diakui keberadaannya. Itu motivasi perilaku manusia. Tidak saya pungkiri, saya juga demikian. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang ketiga. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi seorang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi apa nanti ya? Kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Oh iya, ini benar.
Kalau benar maka saya lakukan, begitu. Next Pak Anwar. Itu 3 motivasi perilaku manusia. Sebab manusia termotivasi itu ada 3 hal itu. Nah, sekarang saya tanya gimana? Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku peserta didik? Bu Zuro, kira-kira tadi ada 3 itu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, karena imbalan. Hukuman. Karena hukuman ya, yang sering ya. Nah, bukan yang ketiga ini ya, bukan karena yang ketiga ini. Bukan karena yang ketiga ini. Bukan, masih belum. Ya, nah mari kita bersama sama-sama belajar untuk menjadikan motivasi karena yang ketiga ini. Next Pak Anwar. Nah ini yang kedua. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif? Sudahkah? Sudah sebenarnya. Panjenengan semua membuat keyakinan kelas itu sudah sebenarnya. Mulai dari situ sebenarnya. Next Pak Anwar. Nah ini keyakinan kelas sudah sampun membuat semua ya. Kemarin sudah diulas kok sama Bu Lala juga. Itu seperangkat nilai yang prinsip disepakati bersama oleh guru dan peserta didik ya. Untuk sebenarnya memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas atau sekolah. Next. Nah ini tahapannya tuh. Yang pertama itu jelas kita meminta peserta didik untuk menulis keyakinan yang diinginkan misalnya. Kemudian membahas, memilahnya bersama-sama, mengubah keyakinan menjadi kalimat positif. Jangan sampai keyakinan itu berupa kalimat negatif. Contohnya, tidak boleh bertengkar. Bisa jadi seperti apa Bu Siti kalau tidak boleh bertengkar? Rukun, menjaga kerukunan, luar biasa, menjaga kerukunan. Jangan makan sambil berdiri misalnya. Jadi apa? Makan sambil. Nah begitu Oke, next Pak Anwar. Teman-teman sudah luar biasa, tenang aja. Nah ini yang ternyata saya harus belajar lagi. Menangani Dita kemarin itu melalui ini sebenarnya saya juga. Ya, kebutuhan dasar manusia. Ya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, itu pasti. Pasti itu. Tidak ada yang tidak memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu dari satu kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Cek. Lanjut, next. Oke, sebentar, ini. Nah, dengan pemahaman kebutuhan dasar ini, kita sebagai guru harusnya bijaksana. Jadi, kalau waktu pemahaman modul ini, kita sebagai pendidik tidak boleh langsung menjudge juga. Karena pasti ada alasan 5 kebutuhan dasar ini yang mendasari motivasi dia seperti itu tindakannya.
Yang pertama, next one. Next. Nah, bertahan hidup. Contoh, waktu Jumat makan bersama, ada anak yang langsung mencicipi ya makanan temannya langsung. Kita sebagai pendidik kemarin ya, kita diingatkan oleh fasil kita, jangan langsung anak itu ditegur. Kenapa mengambil? Ajaklah bicara. Mengapa demikian? Alasannya pasti banyak. Satu, misalnya tidak dibawahi bekal orang tuanya, kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ini makan. Yeah. Kemudian di sini ini bersifat fisiologis ya, untuk kesehatan rumah dan makanan. Kebutuhan biologis ya, itu termasuk tetap bertahan hidup. Yang psikologis, nah ini perasaan aman juga ya. Ini ada 5 ini sebenarnya. Yang paling pokok di sini biasanya. Contoh ya, ini yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang sering peserta didik alami. Sering ini peserta didik di rumahnya, ayah ibunya kerja, kemudian merasa sendiri dia. Di sini ya, di sini gelandoti gurune, manja ke gurunya, karena rasa ini kemungkinan besar, yaitu kasih sayang dan rasa diterima di dalam keluarganya itu kurang. Semua yang dilakukan peserta didik pasti ada alasannya. Lanjut next. Yang ketiga, penguasaan. Ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Ini yang sering digembar-gemborkan tadi ibu kepala sekolah kemarin. Bisa membuat perbedaan di sini, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi meninggalkan pengaruh. Yang keempat, kebebasan. Ini sering juga dialami peserta didik. Ingin bebas. Contoh Dita, Adi, terus kayak siapa, Pras, Ardian. Iya, memang anak itu tak tanya langsung. Ketika saya dapat problem ini, saya tanya. Saya soalnya lihat waktu Ardian itu pakai sepeda motor dari sana. Wah, wanter itu kelas 5 ya Pak. Bau wanter. Wah, langsung saya tanya, bebas Pak, los. Karena ingin kebutuhan ini. Tapi ya kita arahkan sebagai guru, nanti ada posisi kontrolnya. Dari sini kita harus tahu nanti posisi kontrolnya gimana. Next one lah. Ini yang terakhir, kesenangan. Pokoknya aku senang. Mungkin. Jadi ada 5 poin ini. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ini. Pasti kita semua pun memiliki ini. Dia Mister G. Mbak ya, ngantuk ya.
Nah, ini salah satu kebutuhan. Iya. Itu. Iya. Yang dasarnya anak melakukan itu satu bertahan hidup. Iya. Untuk masalah solusinya atau yang kita lakukan kepada anak itu memberikan bekal, entah itu gurunya yang memberikan itu gimana. Oh gitu. Oke, kemudian itu seperti itu gitu. Terima kasih Bu Lia, Bu Siti, Pak Cahya ya, dan Mr. Fahmi. Ya, bertahan hidup. Ya, nanti kita akan menemukan jawabannya setelah ini materi ini. Oke. Oke, saya juga kemarin juga seperti itu anggapannya. Kita lihat next. Nah, dia dibawakan bekal, tapi itu saja akhirnya dia memiliki rasa ingin mencoba. Analisa jawaban tadi. Ya, next. Nah, ini yang perlu semua termasuk saya belajar tentang posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol bagi pendidik. Bujuro, ada 5 posisi kontrol. Nanti kira-kira panjenengan semua, ya, di mana posisi panjenengan saat ini? Itu saja. Next, Anwar. Nah, 5 posisi kontrol ini yaitu yang pertama penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, ya, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Saya yang sering itu saya sendiri menjawab. Saya posisinya di 2, 3, 4. Sering 3, 4, 5. Tidak pernah penghukum gitu. Tidak pernah. Nanti kita lihat. 35. Ya. Ya. Nah, nanti kan pun ada materi penghukum. Tenang aja. Next. Kita lihat. Nanti kita posisinya di mana nih? Oke. Next. Karena saya sudah analisis posisi saya di mana. Penghukum pun arang-arang. Kadang-kadang saya juga jadi penghukum. Saya tidak memungkiri itu. Pak, next Pak. Tuh, tambah sih Pak. Tambah sih. Nah, itu. Terus. Oh, terus. Si Pak doyi. Balik Pak sambil. 1. Nah, monggo dicek. 5 posisi kontrol penghukum. Tak bacakan. Guru berbuat ketika menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu posisi penghukum. Tidak hanya guru dengan peserta didik, tapi kadang guru dengan guru juga seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan pernah apa enggak? Ya, terus membuat merasa bersalah itu biasanya berceramah. Saya sering gitu menunjukkan kekecewaan. Kemudian kata-katanya biasanya, kamu sudah mengecewakan Pak Eko. Nah, itu membuat rasa bersalah. Salah satu membuat rasa bersalah itu, ojo sini bujurmu. Nah, itu membuat
membuat rasa bersalah. Kemudian teman ini membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Contoh kata-katanya, misalnya, ayo re, mau sore demi Bu Zuro lah, misalnya. Kemudian, ya sudah, nanti Bu Zuro bantu bereskan, tenang aja. Itu teman. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur apa ayo peraturannya, misalnya gitu. Kemudian apa konsekuensinya kalau kamu seperti ini. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang ya. Itu posisi itu pemantau. Nah, manajer beda lagi. Manajer lebih detail di sini. Ya, tidak hanya sekedar itu. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang detail. Coba apa yang kita yakini? Pernah gak gitu? Jarang gitu. Kemudian apa kamu meyakini hal tersebut? Ditanyakan kembali, mengkonfirmasi. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaiki itu? Pertanyaan-pertanyaan manajer ini detail memang. Next Pak, lanjut di sini. Hasilnya anak ketika jadi di penghukum ya, memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain, itu pasti. Kemudian ketika itu menjadi apa namanya, yang kedua tadi, membuat rasa bersalah. Nah ini ya, membuat rasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kadang salah seperti itu. Nanti hasilnya yang teman, lanjut. Teman itu ketergantungan. Pemantau hasilnya nanti menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau diawasi, yois siap-siap, cepat-cepat. Kalau boleh kan? Mana Pak Eko? Gitu. Karena kita posisinya pemantau. Kalau manajer menguatkan watak atau karakternya. Memang saya belum di tahap manajer, saya akui sendiri. Ya masih kita sama-sama belajar, Bu. Bapak Ibu. Kemudian murid berkata, saya tidak peduli, gak ngurus, ya saya gini. Ketika penghukum pasti gitu. Apa wis? Itu. Ketika kita memposisikan itu, kalau membuat merasa bersalah, maaf ya Bu, gitu. Ya, saya pikir Bapak Ibu teman saya, kadang-kadang gitu. Kemudian yang ini, saya akan dapat, saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Pasti minta imbalan. Terus ketika kita posisinya pemantau, iya ada sebab akibatnya. Jadi itu nanti timbal baliknya. Kemudian kalau di manajer bagaimana caranya? Ini tadi solusi tadi, kalau bisa ditawarkan ke peserta didik untuk mencari solusinya. Ya apa sih? Sama-sama sebelum jenengan memberikan solusi, diskusi aja, diskusi. Itu next panel. Nah, ini dampaknya tadi ya. Nah ini nih, ini yang seru nih. Dampak pada muridnya, mengulangi pasti. Kemudian rendah diri, kalau membuat rasa bersalah rendah diri. Teman itu tergantung, tidak mandiri dia pasti. Kalau pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, ya, dan mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman, antara dua itu, hukuman atau hadiah. Kalau manajer lebih ke mengevaluasi dirinya, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas,
murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, di luarnya. Kemudian murid meletakkan, kalau yang pembuat rasa bersalah, guru di dalam dunia berkualitas. Kalau yang teman meletakkan guru sebagai orang penting dalam orang penting, beda ya. Kemudian yang ini meletakkan, yang pemantau meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas, menjadikan guru itu peraturan kalau pemantau. Kemudian manajer meletakkan murid sendiri, meletakkan dirinya bukan guru, dirinya sebagai individu yang positif. Bedanya di situ. Nah, ada Bu Iska kan gini, murid SD belum punya, ya. Nah, bagaimana murid SD kok belum punya seperti itu? Berasal dari didikan rumah. Betul. Betul. Karena teologi pendidikan, tripusat pendidikan memang betul. Ya. Rumah, sekolah, masyarakat itu harus kolaborasi. Nah, kalau misalnya di rumah tidak ada didikan gitu, nah tugas kita ya mengonfirmasi. Kemarin seperti itu ketika ada diskusi, kerjasama dengan orang tua, peserta didiknya seperti apa. Memang misalnya, oh tidak bisa tumbuh seperti ini, tapi kalau saya yakin bisa. Karena hidup itu berawal dari mimpi. Iya, saya mimpi berdiri di sini sebenarnya. Mimpi saya. Saya nggak ada bayangan untuk menjadi pegawai negeri tahun 2020. Saya hanya mimpi lulus gitu. Alhamdulillah sekarang berdiri di sini. Saya nggak ada mimpi untuk menjadi CGP. Belum ada mimpi, tapi sekarang ada mimpi untuk merubah mindset saya supaya lebih baik. Ada mimpi ke depan itu. Oke, next. Kalau misalnya kita sendiri jadi guru tidak yakin akan hal tersebut, maka tidak akan terjadi. Istilahnya gitu. Apa yang kita yakini terjadi, insya Allah terjadi. Kalau kita yakini tidak terjadi, insya Allah. Ngoten Pak Ustaz iki. Ya apa tak takon itu ta. Innama a'malu binniyat, iya kan? Iya kan? Mulia nggih, ngoten nggih. Innama a'malu binniyat. Oke. Nah, kesimpulan dari kelima posisi kontrol, ya. Posisi manajer lah yang akan lebih sulit kita lakukan sebenarnya. Tapi kita harus bersama-sama berusaha. Sulit memang jadi manajer. Saya sendiri sulit. Kadang sedikit jadi penghukum. Kita jujur aja lah. Kadang bisa menjadi pemantau, ya kan? Kadang menjadi pembuat rasa bersalah, gitu. Oke, next one. Nah, ini ya, dari 5 posisi kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar. Di sini saya kenalkan segitiga restitusi. Insya Allah Bu Lara, Bu Nur sudah dapat materi segitiga restitusi sejak lama sebelum saya sampai Anwar ini belajar. Ya, saya di sini juga sampai Anwar belajar segitiga restitusi. Ya, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan. Nanti saya share Pak, tenang aja. Untuk materinya nggak apa-apa, nanti share Pak. Oke. Oh iya, oke.
Keren, oke, luar biasa. Ya, jika nge-game. Iya, ketemu itu game ya pasti. Oke, ini kangen baca berita. Oke, kemudian untuk mencari solusi masalah yang dihadapi peserta didik. Next. Nah ini, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Memulihkan butuh waktu juga memulihkan. Kadang nanti lepas lagi, misalnya ketika dipulihkan kumat lagi. Pemulihan itu dimulai dari mana? Nah, bagus sekali. Pertanyaan yang bagus. Pemulihan itu dimulai dari mana? Luar biasa. Kita next mana? Saat di rumah sakit dan pulang dari rumah sakit. Iya. Sebentar, ini ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Ya, bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar? Sebentar, di sini coba maknai di sini. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar? Dari kesalahan. Betul, belajar dari kesalahan. Salah terus. Berarti gak belajar. Duh, yang namanya belajar, mohon maaf kalau salah ya. Yang saya pahami belajar itu perubahan. Bukan tambah pintar, bukan seperti belajar itu perubahan. Intinya itu. Belajar itu perubahan. Kalau tidak berubah berarti tidak belajar. Intinya itu. Kadang-kadang sudah belajar. Yeah. Secara pabrik. Yeah, biasanya secara pabrik. Ngereset berarti begitu. Nah, kembali lagi ke secara pabrik. Karena tadi alasan motivasi kembali lagi menghindari ketidaknyamanan. Jadi beliau cari yang nyaman. Paham ya? Jadi gitu. Makanya kembali ke secara pabrik. Nyamannya tadi bagi kita ya di sekitar rumah sekitar itu kurang bagus. Nggih. Nyamannya si A membuat kita tidak nyaman. Maksudnya? Nyamannya sih. Setiap orang ada mempunyai misalkan kita menyamankan siswa ya siswa A. Nggih. Nyaman. Tapi pada dasarnya nyamannya si A itu tidak nyaman bagi kita. Karena kita membiarkan katanya udah biarin nyaman aja. Ya, enggak gini. Motivasi tadi kan terjadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Menghindari ketidaknyamanan. Jadi bukan menghindari nyaman. Menghindari ketidaknyamanan, paham Ibu? Jadi gini, contoh, misalnya dia misalnya membuat kesalahan kemudian sudah berubah, ya kan? Kemudian kembali lagi, dia nyamannya kembali lagi, gitu. Dia nggak nyaman kalau seperti itu, gitu. Jadi dia menghindari. Nah, motivasi itu kita gali lagi. Mengapa dia kembali ke setelan pabrik? Ada 5 kebutuhan tadi. Kenapa? Apakah bertahan hidup? Apakah karena kesenangan atau ingin bebas? Nah, karena bosan berarti masuk mana? Karena gini, kalau hidup itu sudah ujian jenengan. Kalau jenengan buat capek terus, ya eman-eman, kita ikhtiar aja, di Ustaz ya, ikhtiar aja, berjalan apa yang digariskan Allah kita jalankan, yang digariskan Tuhan kita jalankan. Iya. Tapi gini, enggak, intinya kita kan sebagai pendidik tidak lepas dari tanggung jawab kita ini, selalu berusaha ya. Apabila kembali sekarang pabrik, kita kembalikan lagi, kita ingatkan lagi ya. Jangan bosan Bu, karena tugas kita insya Allah jenengan pasti penghuni surga sedoyo.
Insya Allah. Lalu saya begini. 15 menit. 15 menit. Namanya 1 jam berapa? Mesti taruh ngatus. Oke. Nah, lanjut. Nih, suara Mbak. Oke. Jadi seperti itu. Jenengan segala itu ada yang jenengan bawa, yaitu ilmu yang berguna. Gitu. Ini hadisnya kalau nak kajian sampai ke nanti kayak ada. Oke. Ya. Gimana kok? Oh, dalam hal ini bukan kita berpikir metafisika. Contohnya apa? Metafisika boleh. Kita itu bebas. Boleh, monggo. Ada suatu kasus misalkan. Yang atas Pak. Bukan itu. Ada suatu kasus Pak Eko misalkan. Ini kemana semua? Ya, anak itu sudah dilakukan seperti yang menjelaskan tadi ya, mulai 1 sampai 5. Tapi masih kembali lagi Sedang pabrik ya. Nah, dalam hal ini bolehkah kita berpikir metafisika di luar nalar logis kita? Nah, ini ada harapannya Pak Yusuf. Terima kasih. Iya. Kalau gitu gini, kita kan juga meyakini, Pak Musa kan ada gitu ya? Nggak ada, meyakini hal gaib. Oh, nggak ada Pak Musa. Kalau di Islam meyakini hal gaib Mas, ya, mohon maaf. Jadi gini, kalau misalnya berpikir metafisika seperti itu, kalau berpikir metafisika seperti itu, kita boleh saja. Nah, boleh saja, karena kemarin juga kan ada kodrat alam, kodrat zaman, gitu kan. Ya mungkin saja keluarnya ikut, ya kan. Yang paling penting kan gini, boleh kita berpikir metafisika itu Pak Cahyo, tapi kita sebagai pendidik, ya kita belajar logis, realistis. Nah, ini kan penawaran saya. Iya boleh. Boleh. Jadi kita berpikir logis, realistis. Nah, betul, boleh. Boleh, tapi posisinya kita itu sebagai pendidik Pak Cahyo. Jadi kita juga harus kolaborasi. Iya. Ayo coba ya Pak Yusuf. Oke, ya. Nah, lanjut. Ada 3, ada 3 ini yang kita perlu kita bahas. Hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Kita harus tahu bedanya. Ngapunten nggih. Bukan niat menggurui ngapunten. Saya juga belajar. Saya sering ke hukuman negatif. Hukuman. Kata-katanya pasti. Hukuman itu bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar aturan. Lanjut Pak. Cepat aja. Nah, konsekuensi. Ini bedanya konsekuensi. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Contoh sederhana konkret. Misalnya ada anak bawa tupperware di atas mister ya, jatuh tumpah. Berarti ini tumpah di bawah. Apa yang dilakukan? Konsekuensi. Yang dilakukan konsekuensi apa? Ngepel, membersihkan. Membuat kotor, konsekuensinya membersihkan. Contoh, Pak Anwar mengajar olahraga, sudah pemanasan, ada anak datang terlambat. Nah, ketika datang terlambat, Pak Anwar bilang seperti ini. Oke, ya, Pak Yusuf sekarang coba saya tanya Pak Yusuf. Ya, biar seru ini. Ini Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf kayak gini. Pak Anwar kemana Bulina? Tak takoni Bulina. Nah, di sana nih gue. Oh ya, jangan nanti. Ya, Pak Yusuf. Ya, jadi kita itu harus positif nuansanya itu. Jangan negatif terus. Ya.
Oke, Pak Yusuf contoh. Pak Anwar ini sudah pemanasan sama muridnya di lapangannya. Kemudian ada murid datang terlambat. Maaf Pak, terus Pak Anwar bilang ini, coba keliling lapangan 2 kali. Masuk konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Masuk konsekuensi apa hukuman? Kalau saya jawab konsekuensi. Duh, karena yang lain sudah pemanasan Bu, dia baru datang. Jadi mungkin Pak Anwar atas dasar memperbaiki kesalahan tidak ikut pemanasan, dia disuruh pemanasan, bisa jadi masuk konsekuensi. Tapi bisa juga karena tidak tahu keyakinan. Pak Anwar sebelumnya ternyata sudah bilang. Oh, betul. Itu. Ya sudah, menerapkan kayak gitu. Anak lain sudah lari. Iya sudah lari terus gini. Kan sudah lari bisa. Kemudian pemanasan dia datang. Nah, coba lari 2 lapangan gitu. Berarti hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke, setuju ya. Kalau tidak, berarti hukuman. Kalau tidak ada aktivitas itu hukuman. Oke. Kalau saya dua-duanya Mas. Dua-duanya masuk. Kenapa? Karena kan sudah ada kesepakatan kelar. Ya, terus Konsekuensi. Itu konsekuensi sama hukuman. Kan sudah ada kesepakatan. konsekuensi sama hukuman. Oke, kita coba next part. Restitusi. Nah, oke, ini perdebatan dulu. Restitusi ini menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kita lihat perbedaannya. Next, monggo Bu Zuram dilihat. Oke ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Benar tadi Mister bilang seperti ini. 2, kalau sudah ada melakukan 2 kali putaran, kemudian dia baru datang melakukan 2 putaran, berarti konsekuensi. Tapi kalau menyakitkan 10 kali, itu masuk hukuman. Begitu. Unsurnya menyakitkan, kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, kedumel pasti. Ya. Kemudian mendapatkan keadilan, korban mendapatkan keadilan. Nah, murid akan tersakiti. Ya, ulang lagi. Pak kok misalkan ini Ya, monggo. anak yang datang terlambat itu karena sesuatu hal, mungkin sakit atau apa, tapi kok masuk ke situ, itu gimana? Enggak, itu tadi konteksnya beda lagi Pak. Kalau sakit kan nanti ada pertimbangan, restitusinya nanti ada. Oke, nanti bagus pertanyaan, nanti tak lanjutkan deh pertanyaan jenengan. Bagus. Oke, kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Pasif agresif meningkat. Pasif kemudian bukan aktif tapi agresif. Iya, kalau misalnya kemarin ya, waktu kasus yang dulu Bu Arya, kalau saya pukul betul jelas meningkat. Kita Status hukum. itu yang meningkat status hukum saya. Mas, Ya. kan konsekuensi itu kan apakah bukan harus selalu hukuman bentuknya? Mana konsekuensi? Iya, tidak harus selalu hukuman Pak. Konsekuensi itu atau hal yang harus dilakukan ketika melakukan kesalahan. Nah iya, makanya sedikit berat tidaknya itu hukuman kan itu konsekuensi. Konsekuensi itu timbul sebentar, ya. Yang pertama ya, saya bacakan konsekuensi. Itu sesuatu harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Contohnya tadi Pak Agung Sandi, bahwa minuman atau bawa makanan tumpah di kelas. Secara tidak langsung, ya, keyakinan kelas adalah menjaga kebersihan. Maka anak itu konsekuensinya membersihkan. Nah itu maksud saya, apakah itu bukan bentuk hukuman? Apakah itu menyakitkan? Ukurannya menyakitkan. Ukurannya menyakitkan. Kalau hukuman itu
Sakitnya itu fisik. Jadi sakitnya itu bisa fisik, bisa psikis. Kamu capek? Ya, fisik itu. Capek. Lari itu tadi. Lari. Kamu capek? Tadi lo kan capek. Makanya saya tanya, apakah itu bukan konsekuensi, apakah bukan itu? Bentar, keyakinan tadi menjaga apa? Sosial. Menjaga kebersihan. Kalau ukurannya dia tidak menumpahkan, apakah dia akan capek? Antum mas sendiri. Berarti, Mbak, itu masak lintok atau masak sendiri, Mbak? Ada lupa ya. Senggol. Itu metafisika. Yang nyenggol siapa? Dia yang nyenggol siapa? Kalau nggak sengaja. Nggak sengaja, konsekuensi kan ada konsekuensi. Konsekuensi itu harus terjadi. Cukup dengan Iya. keyakinan. Bentuk tanggung jawab, konsekuensi itu bentuk tanggung jawab. Ukurannya kayak Begitu ukurannya konsekuensi itu bentuk tanggung jawab. Bukan kok bentuk hukuman. Contoh misalnya, ya, ini contoh hukuman misalnya apa? Kopi. Oke, iya. Nomornya. Kayak namanya. Oke, contoh. Tadi Pak Ahmad tadi ya terlambat terus gini. Ini enak ya. Kamu itu datang terlambat tanpa tanya alasan misalnya. Lari 10 kali. Hukuman khusus nadai hukuman. Nadanya Nah, terus misalnya gini. tidak sesuai keyakinan. Untuk sing limo. Apanya? Sing kedua terus termasuk Lima kebutuhan dasar kan? Penghukum kan? Penghukum nah ya. Nah, tapi kalau kena mental kan psikis. Nah di sini. Kemudian di sini murid dibuat tidak nyaman. Dia tetap ini panggung. Jadi sama-sama tidak dibuat nyaman. Tidak nyaman dia. Tapi ukurannya hukuman sama konsekuensi yang satu itu menyakiti. Hukuman itu pasti menyakiti. Maksud saya gini mas, yang saya nggak mudeng, saya mudeng itu kan konsekuensi itu kan hukuman itu apakah bukan konsekuensi? Bukan Jadi ukurannya menyakitkan atau tidak? menyakitkan, bukan. Nah ini Pak. Ada apa tuh tambah seru tuh. Lanjut aja next. Tambah poin. Nah, oke ini, oke Pak Pendeta, ini yang lebih positif. Ini yang lebih positif. Ya ini. Diketahui Pak. Sampai ya. Oke, menstabilkan identitas yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan terkait keyakinan. Ya, next, contohnya. Waduh, kami itu rep. Oke. Nah, ini yang pertama, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini coba saya terapkan juga, Pak. Beberapa kali. Ya perlu proses, Bu. Ya, nggak langsung membalikkan tangan ini juga. Ya. Ya. Iya. Nah itu sampai yang itu, ayo coba balapan sampai itu tadi. Yaitu yang pertama, yang kedua, memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif. Ya, termasuk Pak Pendeta, termasuk penanganan kita juga. Cara saya kemarin itu, ya, dengan kolaborasi dengan mamanya, ya, karena mamanya sangat sayang sama kita, akhirnya memang kurangnya rasa sayang dan diterima kita itu. Ya. Nah itu masalah itu. Ya Bu Juro ya. Ya. Nah ketika identitas berusaha,
Nah, next. Nah, ini stabilkan identitas. Ya wis, gak apa-apa. Misalnya gini, gak apa-apa, kan ini namanya manusia juga punya salah. Pak Eko juga pernah salah. Nah, tidak ada manusia yang sempurna, misalnya gitu. Kita stabil lagi gitu. Nah, ini salah satu beberapa contoh tindakan yang perlu mungkin kita lakukan. Menstabilkan identitas peserta didik jika mengalami kesalahan. Tadi yang meludah di lantai 2, ya weh tak buat seperti ini. Dicari sama kita itu Pak. Nah, iya, kan bisa kita fungsikan ya. Saya ketemu jadi gimana ya? Ya memang itu anak-anak itu keamanannya bulian. Jadi gitu. Jadi misalnya gitu. Jadi saya tanya, loh kenapa? Ada alasannya. Saya tadi gigi saya berdarah Pak, kumur, terus saya mintakan tuh. Itu perbuatan benar apa salah? Muntah di situ. Salah Pak, coba ayo minta maaf ke bapaknya. Minta maaf. Jadi ini yang saya lakukan. Saya coba belajar aja ini, mengalir gitu. Next. Nah, ini validasi. Tadi yang ngomong, padahal kamu bisa ke kamar mandi loh, muntah di sana. Lalu ditanya, lanjut lah. Tanya. Siapa yang tanya? Kau bertanya Pak, monggo. Nah, Saya bertanya Kak mari-mari. iya. Enggak, habis ini selesai kok. Tinggal 2 set kayaknya. Kasihan teman-teman yang lain. Next. Nah, kita nggak terasa loh, 44 slide loh ini. Nah, menanyakan keyakinan. Tadi tak tanyakan, apakah kamu sudah betul seperti itu? Di kelas ada keyakinan kelas apa enggak? Ada Pak. Salah ya? Salah apa enggak? Salah. Kemudian ya apa-apa, sudah minta maaf. Minta maaf ke kakak kelasnya itu. Iya serius tadi dimuntahi dari bawah, dari atas ini Pak. Bisa. Ini nah. Terus Pak aduh, sini berikan. Untuk ikan paus. Iya, paus. Kedampar itu ikan. Nah, apa bayangan kita tentang kelas ideal? Ditanyakan Pak. Nah, kesimpulannya di sini. Intinya ya di sini ujung-ujungnya dari 5 posisi kebutuhan dasar manusia, teori motivasi tadi ada 3 motivasi pastinya, dan ujung-ujungnya itu penerapan segitiga restitusi. Karena kita juga menuju sekolah ramah anak, ini yang perlu segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu bisa memulai atau belajar sama-sama. Saya juga belajar. Monggo kita mulai disiplin positif bersama-sama. Budaya belajar. Karena sekali sekolah Kartini. Sekolah Kartini. Ya. Jadi beliau berdua ya pahlawan untuk pendidikan Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sampun deh. Oke. Mohon maaf jam 2 ya. Ya, terima kasih sudah diingatkan ya. Mohon izin karena tadi iya, mohon maaf karena tadi juga molor. Jadi saya waktunya kan 1 jam 15. Saya pas sebenarnya. Iya. Karena saya berusaha di situ. Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Anwar, ya guru-guru penggerak senior saya dan Bapak Ibu guru Sukorejo 2 yang hebat-hebat. Terima kasih meluangkan waktu. Terima kasih Bu.
sama-sama belajar, mari kita belajar bersama. Intinya gitu ya. Saya juga bukan manusia yang sempurna, banyak salah baik tutur kata maupun tindakan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Udin, Bu Jura, Bu Is, ya, Bu Wida dan semuanya yang tidak hadir tadi keluar sholat mungkin, ya. Dan semuanya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.